Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muslimah semuanya, umat fillah semuanya yang dimuliakan Allah. Semoga selalu tetap bersemangat dan bersyukur kepada Allah. Untuk mengawali forum kita buka dengan lafaz tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Untuk hari ini kita berdiskusi tentang tokoh al-insan atau potensi manusia. Bersyukur. Potensi manusia, Allah menciptakan manusia dengan memberi 3 potensi: pendengaran, penglihatan, dan hati. Dalam setiap ayat yang menyebutkan 3 potensi itu selalu urutannya sama. Ternyata ketiganya berfungsi sesuai dengan urutan tersebut. Pendengaran sudah berfungsi sejak di dalam rahim, penglihatan setelah beberapa bulan, dan hati untuk memahami setelah setahun lebih. Nah, beberapa untuk yang mungkin kasus ketika pendengarannya tidak berfungsi atau tidak maksimal, pasti nanti juga bicaranya juga akan ibaratnya terkendala. Nah, ketika sesuai dengan medis juga bahwa penglihatan bayi itu awal hanya ada titik hitam dan putih sebelum mereka mengenal namanya warna. Dan hati itu untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan itu bisa memahaminya setelah usianya setahun lebih. Keajaiban pendengaran itu diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Daun telinga dirancang untuk menghimpun dan memusatkan suara ke dalam saluran pendengaran. Bahkan daun telinga itu sebagai fungsi keseimbangan. Anak yang mungkin daun telinganya tidak imbang atau ada yang mungkin cacat tidak ada daun telinganya, itu pasti keseimbangan motoriknya juga akan berbeda. Itu mewujudkan bahwa kita harus selalu bersyukur. Dan kedua, permukaan dalam saluran pendengaran dilapisi oleh sel dan bulu-bulu yang mengeluarkan padatan berlendir untuk melindungi telinga dari kotoran luar. Dan di ujung saluran telinga yang menuju awal telinga tengah terdapat gendang telinga. Setelah gendang telinga terdapat 3 tulang kecil yang disebut tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Saluran eustasia berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah. Di ujung telinga tengah terdapat rumah siput telinga yang mempunyai mekanisme pendengaran teramat peka dan dipenuhi oleh cairan khusus. Dan sedangkan keajaiban penglihatan, semua organ penglihatan termasuk mata binatang dan mata manusia merupakan contoh yang sangat menonjol perihal rancangan yang sempurna. Organ istimewa ini amat rumit sampai-sampai mengungguli peralatan tercanggih di dunia. Supaya mata dapat melihat, semua bagian harus bekerja sama secara serasi. Keajaiban hati. Afidah adalah hati yang dengannya manusia mengenal beraneka benda, menghafalkannya, dan memikirkannya serta memahaminya. Tafsir Al-Tabari. Hati atau kalbu mempunyai 2 macam tentara, yaitu diantaranya ini maksudnya 2 macam diantaranya. Pertama, yang dapat dilihat dengan mata kepala, dan yang kedua tidak dapat dilihat kecuali dengan mata hati, dengan perasaan, dengan empati. Mata hati itu bukan akhirnya punya indera keenam atau indigo, bukan ya. Dalam hal ini hati seolah sebagai raja, sedangkan tentaranya adalah para pelaku. Nah, di sini itulah yang dimaksud dengan pasukan tentara hati. Artinya bahwa ketika kita mempunyai hati, jangan sampai hati kita mati. Materi sebelumnya ada tentang zikrullah, untuk menajamkan hati kita, menajamkan ibaratnya hidayah-hidayah kita. Karena yang paling mahal itu hidayah ya, hidayah yang tidak terbeli. Ketika kaca itu buram, kita tidak bisa melihat diri kita, mengaca sendiri dengan cantik, dengan bersih. Tetapi ketika hati itu
cermin itu bersih, ibarat hati itu bersih, dia akan mudah menerima kebaikan. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu adalah bersyukur. Sepatutnya manusia meningkatkan kesyukuran atas karena 3 potensi itu, tapi sangat sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Ramai manusia yang menggunakan potensi itu untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan ada yang mempergunakannya untuk melawan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, peringatan para rasul telah diutus untuk memberikan peringatan kepada manusia. Setelah itu, para dai sebagai penerus para rasul. Tetapi ramai manusia jauh dari Allah karena hati mereka kita. Seburuk-buruk manusia adalah yang tuli, buta, dan tidak berakal. Nah, bagaimana kita selalu mengingat Allah dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun ya. Bagaimana ketika tanggal tua ya. 28 dan gajian. 29 1. Hmm? Gajian! Yes! Tanggal 1 gajian. Silakan. Pagi, Pak. Ini gaji Anda bulan ini. Oh, terima kasih, Pak. Alhamdulillah, akhirnya gajian juga. Wah, 3 juta. Hah? Bayar kontrakan? Belanja istri? Perlengkapan dapur? Setoran motor, uang sekolah anak, pampers, susu dan bedak, bayar listrik, bayar air, servis motor, cuci kabel dan internet, keamanan, sampah. Sisa 100.000. Hah? Aduh, gimana nih nanti? Masa gaji habis? Aduh, baru aja dapat. Udah langsung nggak bisa nabung nih. Tapi. Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya, maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekahnya. Oh, iya ya. Begitu nggih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa ternyata berapapun gaji kita bersyukur. Yang single parent, apalagi yang single parent gitu ya. Kalau tadi kan mungkin dari sisi bapak-bapak. Kalau single parent tetap saja bahwa tambah bisa dalam menjadi sebuah sedekah. Jadi jangan terkejut hati, kita tetap mensyukuri segala kondisi. Karena kondisi dapur semuanya, semoga semuanya tetap dalam bersyukur. Allah alam bisawab. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.